Gini, sekarang gini Vin, ngomongin tentang mencoba hal baru gitu ya, atau menjalani satu jalan yang tadinya kita, proses kita nggak tahu, yang memang faktanya adalah kita nggak akan tahu masa depan itu seperti apa. Itu adalah fakta nomor Hmm. satu. Nomor dua, menjalani sesuatu hal yang baru gitu loh. Nah, gua ada momen di mana misalkan gua decide untuk melakukan sesuatu hal yang baru, dan Hmm. itu di luar dari ekspektasi dan harapan orang di sekitar gua, misalnya gitu ya. Gua nggak takut untuk memulai itu, atau challenge gue bukan di memulainya, tapi setelah gue mulai, tiba-tiba bebannya bahwa apa yang gue udah lakukan sekarang ini, gue mesti nunjukin ke mereka bahwa gue bener dan gue sukses gitu loh. Ngerti nggak lo? Hmm. Sehingga lagi-lagi itu balik ke titik awal di mana lu mungkin memang melakukannya gitu loh, tapi lu jadi kayak ada pressure yang sebenarnya nggak Ya gue harus ngerti banget ada tuh. gitu loh. Jadi Ya gue kayak ngerti lu tuh banget pengen tuh. nunjukin bahwa nih lo bener lo yang gue ambil gitu loh. Nih lo, Hmm. Hmm. kalian yang salah nggak percaya sama gue gini gitu Hmm. gitu. Nah, buat elaborate itu lebih lagi, gue sering masuk ke ini, Vin. Masuk ke, yaudah deh kalau gitu gue kayak siput gitu loh. Yaudah deh kalau gitu gue sendiri aja. Gue cut apa namanya, koneksi sama dunia luar dulu. Gue fokusin sama diri gue sampai ada bentuk-bentuk kesuksesan yang termanifestasi. Ya. Supaya kalau misalkan gue keluar, gue buka pintu rumah gue, orang-orang nanya, gue udah bisa nyeritain dengan sebuah kesuksesan yang bisa gue kasih tahu. Nah, problemnya di dalam hal yang gue lakukan itu adalah bukan ya, challenge-nya yang gue temuin adalah satu, Tong, kan lu tahu gue ya, gue demennya ngobrol, gue suka exchange sama orang gitu kan. Nah, being in that rumah siput modus itu not necessarily makes me enjoy the process, nomor satu. Nomor dua, kalau intensi gue masuk ke rumah siput itu adalah untuk bisa menghasilkan sebuah kesuksesan menurut definisi orang-orang yang akan mempertanyakan pertanyaannya ke gue, berarti kan intensinya nggak bener dong. Intensinya kan berarti gue cuma pengen nunjukin ke orang-orang ini, nih loh kesuksesannya. Berarti kan sama aja gue menjalani hidup menurut definisi sukses dari orang lain dan bukan dari gue gitu kan. Nah, literally momen ini gue ada di situ, Vin. Gue ada di momen gue masuk rumah siput, tapi gue sadarin, ngapain gitu gue kesini sendiri gitu kan, nggak enak gitu loh. Sedangkan yang pengen gue raih adalah gue pengen bangga dengan diri gue sehari-harinya dan menjalani apa yang tanpa kepastian, karena tidak ada pasti di dunia ini gitu loh. Tanpa kepastian, tapi gue nggak pengen menutupi prosesnya gitu loh. Gue nggak pengen menutupi Hmm. dunia luar. Gue nggak pengen, pun gue masuk ke rumah siput bukan karena intensi gue harus sukses dulu baru gue buka pintu rumah gue, tapi intensinya gue pengen karena gue decide untuk laser fokus ke satu hal ini gitu loh. Ya. Ngerti nggak lo? Jadi dari dunia luar mungkin Ya. terlihat sama, tapi dari dalam intensinya tuh beda gitu loh. Nah itu gue sekarang lagi ada Ya. di persimpangan mungkin, atau lagi ada di posisi itulah. Hmm. Hmm. Tapi gue rasa itu part dari mindset yang dipunyain secara kolektif sih, Bay. Jadinya ketika kita berbeda dari itu, kita juga jadi punya rasa itu loh. Karena ya again balik lagi karena di society kita ya dinilainya dari hasilnya gitu kan. Lu harus udah membuahkan sesuatu bisa dilihat orang gitu. Kalau orang nggak bisa lihat tuh kayak belum sukses lah gitu. Itu ya gue juga sering sih, apalagi gue kan maksudnya apa yang gue bangun sekarang semuanya adalah sesuatu yang gue bangun sendiri gitu kan, dari nol. Dan gue juga nggak tahu bakal berhasil apa enggak gitu. Cuma mungkin apa ya, ini juga mungkin pelajaran dari beberapa orang yang berkecimpung
dunia mindfulness gitu, dimana gue belajar dari mereka juga bahwa ya value diri lu nggak bisa lu taruh sama orang gitu. Di saat lu taruh value diri lu sama orang, ya udah deh, abis sudah. Lu mau kayak gimana juga, akhirnya lu bakal balik lagi ke lingkaran setan itu lagi gitu. Jadi dan lu juga maksudnya tahu kan yang quote saat guru di mana udahlah nggak ada yang ngejar lu kan, lu kan erase kan. Nah kalau udah nggak ada yang ngejar, udah sebenarnya lu bebas dong, lu punya freedom gitu. Nah, ya gue jadi dari beberapa bulan belakang ini ya berusaha menerapkan mindset itu sih, karena kalau enggak ya gue merasa juga gue bakal kepenjara terus sih sama opini orang, dan gue nggak bisa ekspor lebih lagi jadinya. Oh itu gue ngerasain banget tuh, paralyzed gitu karena misalkan gue pengen bikin konten bahasa Jerman gitu ya, aduh mantan rekan kerja gue, look at that, how leisurely, betapa insignifikannya gitu pikiran gue gitu ya. Gimana mantan rekan kerja gue bakal bereaksi di saat dia melihat konten gue? Relevansinya apa sama hidup saya? Tidak ada, teman-teman. Iya, gue baru baca bukunya itu sih, Gabriel Bernstein ya. Jadi ya itu persepsi atau apa yang kita pikirin, imajinasi itu ya kita bikin sendiri, baik sebenarnya. Karena kalau lu tanya ke orangnya peduli amat, gue kayak punya orang waktu sibuk aja dengan hidupnya masing-masing. Iya, cuma ya itu skenario yang kita terima dari kecil sih sebenarnya mungkin ya. Makanya jadinya kita terperangkap di situ terus. Tapi ya maksudnya itu bukan berarti again kalau misalkan kita bilang berjalan di ketidaktahuan gitu ya, dan kita mau mencoba berjalan di situ, itu bukan berarti juga di sini maksudnya adalah ignoran ya. Mungkin ntar ada kayak yang menganggap itu ada suatu hal yang udah gue maju aja, gue loncat aja tapi nggak ada persiapannya gitu loh. Bukan kayak gitu yang kita maksud di sini gitu. Kalau lu mau berjalan di ketidaktahuan ya, kayak misalnya lu mau mulai bisnis, ya udah lu plan dulu gitu kan. Cuma berhasil atau enggaknya sesuai dengan goal lu ya nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Kalau saat gue bilang again ya nggak bakal bisa plan lu berhasil 100%. Nggak bakal pernah bisa. Iya, ya makanya. Dan sebenarnya juga di hidup kita juga kita sudah menjalani, kita sebenarnya udah menjalani itu, kita udah ngerti itu, mencoba untuk belajar sekeras mungkin, tiba-tiba ulangannya jeblok, terus udah siap, ayo nanti kita mau ke puncak tiba-tiba hujan. Itu kan udah dalam hal-hal kecil seperti itu kan udah ada gitu loh. Tapi somehow gitu ya, manusia atau kita tuh super kompleks yang kita membuat hidup tuh kadang tuh kita bikin hidup tuh lebih susah sendiri, Vin. Dan kalau ngomongin mindset gitu ya, maksud gue di saat kita sudah sadar dan proaktif untuk merubah mindset itu saja masih struggling, gimana kalau kita nggak sadar akan hal itu gitu loh, dan nggak berusaha untuk proaktif merubah mindset kita gitu loh. Dan itu yang menurut gue juga satu, at least gue ngeliat usaha kita juga ke situ gitu loh, buat ngebangunin teman-teman juga yang ngedengerin gitu atau yang kenal sama Asah Diri. Oh hey, lu tuh bisa loh sebenarnya. Gue nggak bilang gampang loh. Gue nggak bilang gampang. Sangat tidak gampang. Sangat tidak gampang gitu loh. Tapi itu menurut gue itu adalah pursuit yang totally worth it gitu loh. Karena pursuitnya juga benar-benar pursuit sesuatu yang mendalam, sesuatu yang sangat mendasar, yaitu tentang pengembangan diri lu juga gitu loh. Itu termanifestasinya. Jadi misalkan nanti ada kesuksesan finansial atau ada apapun itu gitu di dalam dunia 3D, 4D, di dalam dunia nyatanya ini, yaitu ya nggak tahu gitu loh. Tapi base-nya, at least base-nya tuh adalah sesuatu yang ya yang tangguh gitu loh, dan bukan dari sesuatu, tidak berasal dari ketidaktahuan. Dan itu ngebebasin banget sih menurut gue di saat
lu udah tidak lagi takut untuk gagal dan berani maju, itu lu berjalan di jalan yang memang purely will lu gitu, bukan will orang lain. Dan itu menurut gue sih feeling yang luar biasa sih, karena kayak dari dulu kan lu sibuk kan, orang bakal mikirin apa gitu kan, gue kuliah ini harus sukses, harus kerja di sini, bla bla bla, punya keluarga, punya anak ya. Maksud gue ya again, hidup ya hidup lu gitu ya, kalau lu kasih kontrol itu ke orang lain ya bukan hidup lu lagi gitu kan.